Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fajriani. Saya sebagai dosen tadris IPA yang akan membawakan materi terkait dengan hukum Archimedes. Kalian pernah melihat balon udara? Atau kalian pernah melihat kapal selam yang dapat naik di atas laut, tenggelam, dan bahkan melayang di laut? Atau jangan jauh-jauh deh, kalau di Provinsi Sulawesi Selatan kita mengenal adanya rumah terapung. Nah, kalian tahu enggak mengapa sampai benda-benda berat tersebut dapat terapung atau bahkan melayang di laut atau di udara? Mari kita simak terkait dengan materi hukum Archimedes. Hukum Archimedes diambil dari nama penemunya, yaitu Archimedes. Yap, betul sekali. Gambar di atas merupakan ilustrasi ketika ilmuwan hebat itu menemukan jawaban dari tantangan Raja Hiero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja pada saat dia mandi. Oleh karena itu, muncullah bunyi hukum Archimedes seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini. Dapat disimpulkan bahwa massa jenis benda yang memiliki bentuk tidak beraturan dapat diukur dengan menggunakan konsep gaya apung atau gaya angkat ke atas yang dimiliki oleh fluida. Ini juga yang membuat massa benda berbeda pada saat diukur di daratan dengan yang diukur di dalam air. Sehingga secara matematis gaya apung atau gaya angkat ke atas itu dapat dituliskan sebagai berikut: Fa sama dengan rho atau massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi dan dikali dengan volume benda. Dari persamaan tersebut juga kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketiga besaran itu merupakan memiliki hubungan perbanding lurus dengan gaya angkat ke atas. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar, di mana gambar pertama berisi cord atau gabus, gambar kedua berisi wood atau kayu, dan gambar ketiga berisi iron atau besi. Apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, gambar pertama merupakan peristiwa terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Hal ini dikarenakan gaya apung atau gaya angkat ke atas lebih besar dibandingkan berat benda loh. Makanya benda dapat terapung. Berikutnya ialah peristiwa melayang yang digambarkan pada gambar kedua. Nah, benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair itu berada. Nah, ini terjadi dikarenakan gaya angkat ke atas sama dengan berat dari benda. Gambar terakhir ialah peristiwa tenggelam, di mana benda tenggelam terjadi apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Hal ini terjadi dikarenakan berat benda lebih besar daripada gaya angkat ke atas. Ternyata kapal selam menggunakan prinsip penerapan hukum Archimedes yang terkait dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Kapal selam memiliki tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Ketika kapal selam siap untuk menyelam, tangki yang sebelumnya berisi udara akan digantikan air laut melalui katup kapal selam, sehingga berat kapal membesar dan melebihi besar gaya angkat fluida. Ketika kapal selam siap untuk muncul ke permukaan, katup ditutup dan tekanan udara didorong masuk ke dalam tangki. Hal ini membuat air laut keluar dari tangki dan tangki berisi udara kembali. Itulah tadi pembahasan terkait dengan hukum Archimedes. Jadi teman-teman sudah pada tahu kan bagaimana sehingga rumah pada dapat terapung di atas air, balon dapat mengudara, serta kapal prinsip kerja dari kapal selam. Nah, itu semua dijelaskan pada gaya apung atau hukum Archimedes. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.